Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andika Bagus Sunrahma Putra. Kali ini saya mewakili kelompok kami akan melakukan sajian presentasi desain operasional penelitian dengan judul Transfigurasi Model Pembelajaran Problem-Based Learning ke Success-Based Learning melalui Sistem E-Generator Practice untuk meningkatkan self-efficacy siswa di Sekolah SMP Laboratorium UM. Skema penelitian ini yaitu penelitian sekolah laboratorium yang diketuai oleh Profesor Dr. Nurul Fatih. Perkembangan era digital 4.0 menuntut seluruh instansi maupun sivitas akademi, khususnya bidang pendidikan, untuk terus melakukan transformasi dan melakukan akselerasi peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas tentu tidak hanya dilakukan oleh para pendidik dan pengajar, namun juga para peserta didik. Selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan media belajar. Beberapa kegiatan yang telah tim lakukan, yaitu melakukan observasi pra penyusunan proposal di SMP Laboratorium UM, menemukan bahwa sebagian besar guru yang ada di sekolah tersebut menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Beberapa guru menyampaikan bahwa model yang digunakan tersebut sudah cukup efektif untuk meningkatkan motivasi dan pemecahan masalah pada siswanya. Akan tetapi, kenyataannya dari hasil observasi yang kami lakukan bahwa hanya sebesar 73% siswa laboratorium UM yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang kurang. Sehingga kami bermaksud untuk memberikan solusi dengan melakukan transformasi dari pembelajaran problem-based learning menuju success-based learning. Masalah lain yang kami dapatkan dan kami kuak di sana, yaitu terkait dengan kesulitan siswa. Siswa mengalami kesulitan untuk meningkatkan motivasi belajar dan self-efficacy. Hal itu dirasa siswa karena konsep pembelajaran yang mereka gunakan dan mereka implementasikan kurang cukup bisa mampu memacu dan memotivasi mereka untuk meningkatkan self-efficacy. Hal lain yaitu adalah terkait dengan gaya belajar siswa. Beberapa siswa mengaku bahwa gaya belajar yang mereka gunakan selama ini mereka anggap kurang efektif. Selain itu juga terjadi disosialisasi, yang mana ini merupakan apa yang mereka pahami belum dapat mereka cerna sepenuhnya dengan konsep mata pelajaran yang mereka dapatkan. Berdasarkan hasil kajian observasi tersebut, maka kelompok penelitian kami berusaha untuk menawarkan solusi dengan menggunakan media pembelajaran success-based learning dengan menggunakan sistem E-Generator. Sistem ini merupakan aplikasi yang mana aplikasi ini dapat digunakan oleh para guru maupun para mahasiswa. Aplikasi ini memuat terkait dengan penjelasan dari transfigurasi sistem model pembelajaran problem-based learning ke success-based learning. Untuk metode pelaksanaan yang kami lakukan adalah kami mulai dari studi literatur. Studi literatur dilakukan hasil dari penelitian-penelitian kelompok kami sebelumnya yang relevan tentunya. Kemudian kami akan melakukan perancangan instrumen, validasi, hingga revisi instrumen. Pada tahap awal penelitian ini, kami melakukan adalah menganalisis faktor pendukung dan penghambat untuk peningkatan self-efficacy. Kemudian kami juga akan melakukan komponen analisis pada model pembelajaran success-based learning siswa di SMP Lab UM. Selanjutnya adalah penyusunan instrumen dan analisis data. Penyusunan instrumen ini kami mulai dengan perancangan instrumen, kemudian validasi dan revisi. Selanjutnya adalah data collecting. Kami melakukan pengumpulan data. Terkait dengan pengumpulan data ini, kami akan memetakan dan mengolah hasil
klarifikasi atau klasifikasi, kami klasifikasikan, selanjutnya data ini kami reduksi dan kami melakukan triangulasi. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah setelah kami mendapatkan hasil maupun data, faktor pendukung dan penghambat, serta mendapatkan hasil dari komponen elemen dari model pembelajaran success-based learning, kami akan melakukan pengembangan produk. Pengembangan produk ini dimulai dari merancang desain, terus merancang produk, membangun produk, hingga terciptanya prototip age generator practice. Selanjutnya adalah kami melakukan uji validasi program. Ini dilakukan oleh ahli materi dan ahli program. Selanjutnya juga akan dilakukan oleh uji dari ahli pembelajaran dan ahli statistik. Dilanjutkan dengan uji efektivitas dan kelayakan produk. Selanjutnya kami akan melakukan analisis data dan interpretasi. Rincian bahan dan peralatan yang kami perlukan adalah kami memerlukan data pemetaan problem-based learning, kemudian data hasil dokumentasi, dilanjutkan dengan data hasil uji coba instrumen, dan lain sebagainya, data dari primer maupun data dari sekunder. Untuk peralatan yang kami akan gunakan, yaitu adalah kami utamakan pada sistem markup dan plugin pada sistem age generator practice. Kemudian juga kami akan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Ini kami gunakan untuk melakukan rapat koordinasi pelaksanaan penelitian ini. Pada rencana pelaksanaan, kami mulai pada bulan Maret, kemudian pada bulan April. Pada 2 bulan ini, fokus kami adalah penyusunan dan revisi desain operasional, kemudian penyusunan dan pembuatan desain. Selanjutnya adalah pengurusan izin penelitian dan observasi lanjut pasca proposal ini didanai. Pada bulan Mei, kami akan mulai melakukan pengumpulan data. Kami mulai dengan wawancara dengan stakeholder, dengan mahasiswa, dengan siswa, maupun juga dengan guru yang ada di sana. Kami selanjutnya akan melakukan dokumen penjajakan lapangan, dokumen berupa dokumen resmi yang ada di sekolah, perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru, maupun media pembelajaran. Selanjutnya kami akan melakukan triangulasi data dan analisis kebutuhan. Pada bulan Juni, kami akan sudah melakukan pengembangan inovasi age generator practice. Kami mulai dari desain model pembelajaran, kemudian kami akan melakukan integrasi hasil dari data kualitatif sebelumnya terkait dengan faktor dan penghambat, terkait dengan elemen komponen kebutuhan sistem yang akan kami integrasikan menjadi sebuah program yaitu age generator practice. Kemudian pada bulan Juli, kami akan melakukan validasi produk, yang mana validasi ini akan dilakukan oleh 4 ahli. Selanjutnya akan dilakukan revisi produk dari hasil validasi dan uji coba. Uji coba ini kami targetkan pada bulan Agustus hingga implementasi produk. Pada bulan Agustus, implementasi produk akan kami lakukan untuk menguji efektivitasnya. Dilanjutkan pada bulan September, masih menguji efektivitas produk, dilanjutkan dengan interpretasi data dan penyimpulan. Kemudian, terkait dengan metode pencapaian luaran, bahwa target luaran artikel kami yaitu di Jurnal International Journal of Interactive Mobile Technologies. Ini merupakan jurnal yang terindeks oleh Scopus, dan ini kami rencanakan bahwa akan kami publish pada bulan Oktober. Dengan tahapan kegiatan perancangan, kami akan melakukan FGD dengan mitra asing dari Malaysia, melakukan penyusunan artikel, seminar, dan revisi hingga submit artikel. Selanjutnya kami akan penyusunan HKI, ini berupa hak cipta. Kami targetkan ada 3 hak cipta. Ini kami lakukan juga pada bulan pertengahan Oktober. Kemudian pada penyusunan book chapter masih pada bulan Oktober dengan cara teknik
FGD, penyusunan book chapter, revisi book chapter, dan book chapter kita diseminasikan. Diseminasi ini maksudnya adalah apakah kelayakan book chapter ini sudah sesuai atau belum. Selanjutnya kami juga melakukan penyusunan bahan ajar FGD dan revisi bahan ajar. Untuk bahan ajar ini kami lakukan terkait dengan luaran tambahan yang ada di penelitian ini. Jadi demikian penjelasan dari sajian desain operasional dari penelitian kelompok kami. Ada kurangnya mohon maaf, semoga kita tetap selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.